Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan software testing. Yang pertama, fundamental software testing. Masalah kunci dalam software testing antara lain. Yang pertama, test selection criteria atau test adequacy criteria dalam kurung stopping rules, yaitu alat untuk memilih atau menentukan bahwa set test case cukup untuk tujuan yang ditentukan. Yang kedua, testing effective atau objective for testing, yaitu ditentukan dengan menganalisis rangkaian eksekusi program. Yang ketiga, testing for defect discover, yaitu dalam hal ini pengujian berhasil jika tidak ada kegagalan yang diamati. Yang keempat, the oracle problem. Oracle adalah agen manusia yang menentukan apakah suatu program berperilaku benar. Yang kelima, theoretical and practical limitation of testing, yaitu teori untuk memasukkan tingkat kepercayaan yang tidak dapat dibenarkan ke pengujian. Yang keenam, the problem of invisible paths, yaitu control flow paths yang tidak dapat dilakukan dengan data masukan apapun. Yang ketujuh, testability memiliki dua arti, mengacu pada kemudahan kriteria dapat memuaskan. Sisi lain, bahwa satu set kasus uji akan mengalami kegagalan jika perangkat lunak tersebut rusak. Kemudian, level software testing. Tingkat pengujian perangkat lunak pada dasarnya melibatkan berbagai tingkat perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama, acceptance testing berada di level client. Yang kedua, system testing berhubungan dengan level SRS. Yang ketiga, integration testing berhubungan dengan level desain. Yang keempat, unit testing berhubungan dengan level pengkodian. Teknik pengujian perangkat lunak. Salah satu tujuan pengujian adalah mendeteksi sebanyak mungkin kegagalan, misalnya dengan mempertimbangkan subclass dari domain input, skenario, keadaan, dan aliran data. Terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu based on the software engineering institution and experience. Terdapat ad hoc dan exploration testing. Di poin 1.2 input domain based technique terdapat equivalence partitioning dan pairwise testing. Kemudian random testing. Di poin 1.3 code based technique terdapat dua poin, yaitu control flow based criteria dan data flow based criteria. Di poin 1.4 fault based technique terdapat error guessing dan mutation testing. Di poin 1.5 usage based technique terdapat operational profile. Di poin 1.6 model based testing teknik terdapat dua poin, decision table dan finite state machine. Di poin 1.7 teknik based on the nature of the application, yaitu teknik tambahan untuk deferasi dan eksekusi tes didasarkan pada sifat perangkat lunak yang diuji. Di poin 1.8 selection and combining technique terdapat dua poin, combining fungsional and struktural dan deterministic versus random. Selanjutnya, di tindakan tes terkait. Tes pengajuan sering dikacaukan dengan tujuan pengujian. Tingkat cangkupan pengujian tidak sama dengan kualitas tinggi dari sistem yang diuji. Semakin tinggi tingkat cangkupan, semakin besar kemungkinan bahwa cacat. Selanjutnya, model proses pengujian. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama, model pengembangan air terjun tradisional, model pengembangan agile, model V, dan model spiral. Model pengembangan air terjun tradisional.
Poin-poinnya, penguji melakukan pengujian, kemudian setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap selanjutnya. Tahapan tidak boleh tumpang tindih. Bug hanya dapat diperbaiki selama tahap pengujian. Yang kelima, umpan balik klien tidak dapat dipertimbangkan saat pengembangan. Dan yang terakhir, kesalahan yang muncul banyak menimbulkan masalah. Model tangkas atau model agil adalah pengembangan yang muncul untuk pengembangan perangkat lunak. Beberapa keuntungan dari model agil yaitu sering pengiriman, yang kedua komunikasi yang konstan dengan klien, tiga desain yang efisien, keempat pemenuhan kebutuhan, kelima perubahan dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya model V. Model ini melakukan pengembangan operasi eksekusi secara paralel. Ada 5 tahap. Yang pertama, pengujian unit. Yang kedua, tes integris. Yang ketiga, pengujian regresi. Yang keempat, pengujian sistem. Dan yang kelima, ujian penerimaan. Model spiral. Yang terakhir, model spiral identik dengan model agil. Spiral mode adalah model yang lebih disukai untuk perangkat lunak yang kompleks karena fungsional baru dapat ditambahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.